Baik, kita lanjutkan. Kita masih dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada perkataan beliau rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fi wa talamidatihi fid dharaini amin. Sampai kepada babu tahrimi sabbil amwati bi ghairi haqqin wa maslahatin syar'iyyatin. Bab tentang keharamannya mencaci orang yang telah meninggal dunia bi ghairi haqqin, tanpa dengan cara yang diizinkan oleh syariat. Hak dengan cara yang dibenarkan, bi ghairi haqqin dengan cara yang tidak dibenarkan, wa maslahatin dan tanpa ada kemaslahatan, syar'iyatin secara syar'i. Kaidah umum, mencaci orang yang telah meninggal dunia tidak diperkenankan. Baik orang mukmin atau orang kafir. Sebab lisan mukmin harus seorang mukmin hendaknya lisannya tetap dijaga, tidak membiasakan dengan caci maki. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah diajak merenung oleh Imam Nawawi dengan didatangkan hadis-hadis berkenaan dengan lisan kita, dimulai dari menggunjing, mencaci orang yang masih hidup, kemudian dilanjutkan mencaci orang yang telah meninggal dunia. Jadi secara umum kaidahnya tidak diperkenankan, kecuali nanti ada beberapa hal yang menjadi diperkenankan karena sebab. Orang yang telah meninggal dunia boleh kita sebut kejelekannya, kita olok, tapi tidak semuanya, ada beberapa. Di antaranya yang disebutkan orang yang memang dia menyebarkan satu kesesatan. Tapi dalam menyebut orang tersebut bukan irama mencaci orang tersebut, tidak akan, tapi menyebutkan kesalahannya. Sampai di situ saja. Sesat tanpa ditambah-tambahi caci maki untuk orang tersebut. Disebut maslahah syariah di sini wahia at-tahdhir, yaitu at-tahdhir untuk mewanti-wanti, memberikan peringatan kepada manusia minal iktida'i bihi, dari mengikuti orang tersebut fi bid'atihi wa fishiqihi, karena kebid'ahan dan kefasikannya. Jadi kita boleh menyebut kejelekan orang yang menyebarkan kebid'ahan, satu. Yang kedua, dia mensyiarkan kefasikan. Fasik yang disyiarkan. Kalau orang melakukan kefasikan sendiri sembunyi, mabuk sembunyi, judi sembunyi, zina sembunyi, na'udzubillah, dosa di hadapan Allah semuanya adalah hina. Tapi selagi dia telah menyembunyikan, kita tidak boleh membongkarnya. Tapi kalau dia sudah pamer dengan sengaja menantang, setiap tanggal begini aku akan pesta minuman keras, terserah ente mau ngomong apa. Lah ini perlu dibongkar orang ini. Karena dia sendiri telah mensyiarkan, meramaikan kesesatan, meramaikan kemungkaran. Yang bangga dengan kemungkaran dan menyebarkan kemungkaran, maka perlu disebut agar orang lain waspada, agar tidak dekat-dekat dengan mereka. Sama kelompok yang menyebarkan akidah atau tokoh-tokoh pembawa akidah sesat, maka perlu disebut agar orang lain waspada. Wa nahwi dzalika, tentunya ada contoh lain di sini. Nanti disebutkan ya, contoh lain bermacam-macam. Misalnya dalam bab, tapi bagiannya ilmunya, ilmu usulul hadis, mustalah hadis, ada di sana ilmu jarah wa ta'dil. Jarah ini, kalau seorang mengambil hadis dari seorang, itu harus diketahui betul apakah dia pernah melakukan dosa besar atau tidak, sang pembawa hadis tersebut. Jadi ini dicari. Dan setelah terbukti dia misalnya melakukan keharaman, ditulis. Jadi ini hanya untuk tujuan ilmiah masalah hadis. Diperkenankan. Tapi bagi ahlinya, bukan orang awam mencaci ulama, tidak. Sehingga ada seorang muhaddis mengatakan wa dhaif, dikatakan dia lemah. Wa kadzdzab, dia pendusta, disebutkan.
Ini adalah dalam irama untuk menegaskan seorang perawi itu benar atau tidak. Kalau perawinya itu adalah orang yang jujur dan dia kuat hafalannya, maka yang dibawa beritanya pun benar, makanya hadisnya menjadi sahih. Ini urusannya dengan syariah. Wa fihi, di dalam masalah ini ada al-ayat wal ahaditsu as-sabiqatu fil babi qablahu, telah disebutkan dalam ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang sudah telah lalu tentang larangan mencaci secara umum. Nah, di sini disebutkan secara khusus mencaci orang meninggal dunia. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tasubbul amwata, jangan kau caci orang yang telah meninggal dunia. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka saat ini bersama apa yang mereka telah lakukan saat di dunia. Maksudnya begini, kalau dia orang baik, kau caci maki, rugi kau, dosa dan rugi, kemudian dia akan bersama kebaikan yang pernah ia lakukan. Kalau mereka ahli maksiat pun enggak ada artinya cacianmu, karena dia sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada perlunya mencaci orang yang telah meninggal dunia. Fa innahum qad afdha ila ma qaddam. Rahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Dan mencaci orang yang meninggal dunia ini termasuk di dalam dosa sebelumnya yang sudah pernah dibahas, menggunjing. Menggunjing karena dia tidak ada di hadapan kita dan kita membicarakan. Maka ini menggunjing. Kalau menggunjing orang yang telah meninggal dunia, mungkin kita bisa datang meminta maaf, itu pun sudah dosa besar. Bagaimana orang yang telah meninggal dunia dan kita tidak mengerti orang tersebut apakah memang betul dalam kemaksiatannya selamanya. Dia maksiat sembunyi. Mungkin dengan dia menyembunyikan kemaksiatan itu karena malu dan dia karena takut kepada Allah dan dia memohon ampun kepada Allah dan sudah diampuni. Sementara di mata kita dia masih jahat-jahat, lalu kita caci dan kita olok, maka yang rugi adalah kita. Bahkan walahdat sakaratul maut, sesaat dia sakaratul maut itu bisa jadi karena sakitnya itu diampuni oleh Allah. Bahkan orang kafir pun kita tidak boleh mencaci kecuali kafir-kafir yang sudah dinas dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab, Fir'aun, dan yang lainnya. Sementara yang lain enggak. Kita tidak boleh. Kenapa? Khususnya jika memang ada di saat kita caci, ada yang bakal tersakiti atau bakal sedih. Contohnya, anaknya sudah mu'allaf, bapaknya kafir, biarkan sudah. Kalau sedikit-sedikit itu kafir dia musuh, kita caci, kita olok bapaknya. Biarpun anaknya sudah beragama Islam, bapaknya yang meninggal dalam keadaan kafir, akan sedih itu sang anak. Rasulullah pernah melarang ngomongin kejelekan Abu Jahal di saat datang Ikrimah. Ikrimah adalah anaknya Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Jadi kalau ada Ikrimah, Nabi ingatkan, jangan kufu an Ikrimah, an Abi Jahlin, takrimat ala Ikrimah. Diam. Jangan ngomongin, karena nyakiti yang hidup. Subhanallah, itu indahnya akhlak baginda Nabi. Akhlak yang Allah berikan kepada kita. Pendidikan, jangan biasa mencaci. Bahkan sebaliknya untuk orang yang telah meninggal dunia, kalaupun kita melihat aib-aibnya, hati-hati. Jangan suka membongkar aibnya. Akan tapi sebaliknya, udkur mahasina amwatikum. Sebutlah kebaikan-kebaikan dari orang yang telah meninggal dunia. Biarpun kita mengetahui kejelekannya, awas hati-hati. Kalau kita bongkar aibnya orang tersebut, Allah akan membongkar aib kita. Di samping itu dosa besar di hadapan Allah. Dia sudah meninggal. Bahkan mungkin sudah diampuni. Karena kebusukan lesan kita, lalu kita mencaci, mengolok dia, menyebut kejelekan dia. Kita yang rugi. Sengaja bongkar. Lihat saja, orang yang melakukan hal-hal yang demikian ini, apalagi kadang membuat fitnah di kalangan para ulama dan sebagainya. Waduh, lihat saja hidupnya. Bisa dicatat kok. Kalau ada seorang yang lesannya tajam, baik lesan yang ini berucap atau lesan yang mengetik. Sebab qalam itu ahadul lisanna ini. Pena itu adalah salah satu dari dua lesan. Lesan yang berucap, lesan menulis. Suka mencaci, meng-share kalimat-kalimat caci maki kepada ulama dan sebagainya. Itu lihat saja. Dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari tiba-tiba melakukan sesuatu yang dia akan terhinakan di rumahnya sendiri. Dan tidak dihargai oleh keluarganya. Itu kan janji dari Allah melalui lisan Rasulullah. Man tatabba'a aurata akhihi
Barang siapa yang suka mencari-cari aibnya orang lain, saudaranya, apalagi ulama, tetap Allah auratahu, maka Allah akan bongkar, akan Allah buka aibnya. Wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan, hinakan dia walau wastabaitihi, biarpun di tengah rumahnya. Jadi akan dipermalukan nanti. Hati-hati ya, tolong jaga lisan ini. Jangan biasa mencaci dan biasa mengelak. Enggak ada guna, enggak ada guna. Memang bahkan seandainya orang itu memang layak dicela karena disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, kalaupun kita tidak mencela, tidak mencaci, enggak dosa kok kita. Sekarang ada sekelompok akidah yang kerjanya mencaci maki, yang dicaci orang-orang besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidat Hafsah, Sayyidat Aisyah dan seterusnya. Ada kelompok-kelompok semacam itu. Baik, yuk kita budayakan lisan yang baik. Apalagi zaman ini zaman mencari viral. Kadang orang mencaci biar viral, biar terkenal. Kegilaan, gila dengan viral. Ngolok-ngolok. Ingin disebut sebagai seorang pahlawan dan pejuang, kerjaannya mencaci. Mencaci pejabat, mencaci pemerintah, enggak boleh. Kalau kita ingin menegakkan kebenaran, yuk kita datang, kita suarakan dengan cara yang baik. Kalau menyebut kesalahannya, sebutkan kesalahannya saja, tapi dengan cara yang baik, yang benar. Bukan setiap saat kita mencaci di atas mimbar. Kata Imam Hasan Basri lah ini. Terserah apakah kita urusannya cocok dengan pemerintah atau tidak. Karena ini akhlak mulia. Imam Hasan Basri berkata, demi Allah, kalau seandainya aku punya satu doa yang yakin doa itu akan dikabul, niscaya doa itu akan aku gunakan untuk mendoakan pemimpinku. Kalau pun zalim, semoga tidak zalim lagi. Kalau jahat, semoga menjadi soleh. Begitu. Jangan biasa mencaci dan mengolok. Tidak membuahkan kebaikan. Bahkan setiap orang itu ada yang mencintainya. Setiap orang ada yang mengikutinya. Kalau kita menyakiti mereka, mereka akan menjadi musuh kita. Islam tidak mengajarkan permusuhan. Kalau kita tidak cocok pemikirannya, selesai. Kalau ini masalah hukum syar'i dan Anda sebagai ustaz, sampaikan. Sampaikan tapi tanpa caci maki. Tanpa mengolok. Ini diulang-ulang babnya. Mulai dari mencaci yang hidup hingga sampai yang mati. Karena kadang kebencian kita, permusuhan kita yang tidak ada ujungnya ini, kadang di saat meninggal dunia musuhnya pun masih saja dicaci dan diolok. Tidak. Ahli iman tidak semacam itu.